Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kali ini kita akan membahas Daulah Ayyubiyah, yaitu tentang kepemimpinan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Yang pertama ada kepemimpinan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Salahuddin merupakan salah seorang sultan yang memiliki kemampuan memimpin yang luar biasa. Dibuktikan dengan caranya dalam memilih para wazir. Salahuddin mengangkat para pembantunya atau wazir, yaitu orang-orang cerdas dan terdidik, di antaranya ada Al-Qadi, Al-Fadil, dan Al-Khatib Al-Isfahani. Sementara itu, ada Bahruddin bin Shidat, yaitu sekretaris pribadinya, yang kemudian dikenal sebagai penulis biografinya. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi tidak membuat kekuasaan hanya berpusat di Mesir, tetapi juga membagi wilayah kekuasaannya kepada saudara-saudara dan keturunannya, sehingga melahirkan beberapa cabang dinasti Ayyubiyah sebagai berikut. Yang pertama, ada Kesultanan Ayyubiyah di Mesir, ada Kesultanan Ayyubiyah di Damaskus, di Aleppo, di Hama, di Homs, di Maya Faikin, di Sinjar, di Hins Kaifa, di Yaman, dan juga ada Kesultanan Ayyubiyah di Kerak. Dalam kegiatan perekonomian, ia juga bekerja sama dengan penguasa Muslim wilayah lain dan menggalakkan perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Lautan Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Selain itu, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dianggap sebagai pembaharu di Mesir karena dapat mengembalikan mazhab Sunni. Jadi, sebelum Salahuddin itu dinasti Fatimiyah yang mazhabnya Syiah, lalu dikembalikan oleh Salahuddin ke mazhab Sunni. Untuk keberhasilannya, Khalifah Al-Mustadi dari Bani Abbasiyah memberi gelar Al-Mu'iz li Amiril Mukminin atau penguasa yang mulia. Khalifah Al-Mustadi juga memberikan Mesir, Nubah, Yaman, Tripoli, Suriah, dan Maghrib sebagai wilayah kekuasaan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi pada tahun 1175 Masehi. Sejak saat itulah Salahuddin dianggap sebagai Sultanul Islam wal Muslimin atau pemimpin umat Islam dan kaum muslimin. Yang selanjutnya ada keperwiraan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dikenal sebagai perwira yang memiliki kecerdasan tinggi dalam bidang militer. Pada masa pemerintahannya, kekuatan militernya dikenal sangat tangguh, diperkuat oleh pasukan barbar Turki dan Afrika. Selama masa pemerintahannya sebagai sultan, dia memberikan sumbangan yang monumental dengan membangun Qal'atul Jabal, yaitu sebuah benteng pertahanan yang terletak di Kairo dan dibangun pada tahun 1183 Masehi. Sebagai penguasa pertama Daulah Ayyubiyah, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi berupaya menyatukan wilayah-wilayah Arab, terutama Mesir dan Syam, di bawah satu pemerintahan. Namun usahanya dihadang oleh pihak yang merasa terancam oleh kepemimpinannya. Oleh karena itu, langkah pertamanya adalah mengatasi pemberontakan dan memperluas wilayah kekuasaannya untuk memperkuat dan mengorganisir umat Islam dalam menghadapi musuh-musuhnya. Usaha-usaha tersebut adalah yang pertama, memadamkan pemberontakan Najib. Yang kedua, ada perluasan wilayah Al-Ayyubiyah ke Yaman. Lalu yang ketiga, ada perluasan wilayah Al-Ayyubiyah ke Damaskus dan Mosul. Salahuddin al-Ayyubi bermaksud untuk menggabungkan Mesir, Suriah, Nubah, Yaman, Tripoli, dan daerah-daerah lain di bawah kepemimpinan al-Ayyubiyah untuk membentuk koalisi Islam yang kuat dalam menghadapi serangan dari tentara salib, dan usahanya menuai hasil yang gemilang. Perang salib pada masa Salahuddin al-Ayyubi
adalah Perang Salib kedua yang berlangsung sekitar tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Periode ini disebut periode reaksi umat Islam, terutama bertujuan membebaskan Baitul Maqdis atau Al-Aqsa. Berikut ada peperangan penting yang telah dilalui oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Yang pertama ada pertempuran Safuriyah, yang kedua ada pertempuran Hittin, dan yang ketiga ada pembebasan Al-Quds atau Baitul Maqdis. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi adalah pahlawan besar bagi umat Islam, dan kecintaannya terhadap agama dan umat Islam telah menempatkan sebagian lembaran hidupnya untuk menegakkan harga diri umat Islam. Dan strategi yang dikembangkan oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dalam membangun koalisi umat Islam benar-benar telah menyatukan kekuatan umat Islam dalam membela agamanya. Keperwiraan Salahuddin terukir dalam sejarah, tidak hanya diakui oleh kaum muslimin, tetapi juga diakui oleh kaum Kristen. Baik, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.